Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 ini kita bisa bertemu, kita bisa mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kita pribadi lepas pribadi. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas setiap penyertaan, perlindungan, dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Bapa, di hari Selasa tanggal 8 November, kami mau rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Tetapi terlebih dahulu Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hikmat pertolongan, supaya kami bisa mengaplikasikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati hamba yang penuh keterbatasan dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan malam kita saat ini diambil dari Daniel 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-30. Daniel 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagi Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, Tuhanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya, tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk didudukkan itu. Tetapi tuanku Belsyazar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga,
Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya lah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Tema kita di renungan malam hari Selasa pada tanggal 8 November 2022 adalah belajar dari sejarah. Raja Belsyazar tidak belajar dari sejarah kehidupan ayahnya, yaitu Raja Nebukadnezar, yang tidak menghormati hadirat Allah, sehingga Raja Nebukadnezar pun dihukum oleh Tuhan. Kesalahan yang sama diulang kembali oleh anak kandung daripada Nebukadnezar, yaitu Raja Belsyazar. Ia merasa bahwa kekuasaan yang ia miliki ia lakukan dengan sewenang-wenang. Ia tidak takut kepada siapapun juga. Bahkan ia juga tidak takut dan meremehkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Akhirnya Tuhan pun memberikan hukuman kepada Raja Belsyazar. Kerajaannya terpecah menjadi dua dan ia pun terbunuh. Dari pembacaan firman ini disimpulkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus banyak belajar dari sejarah tokoh Alkitab, baik dari keteladanan yang mereka lakukan maupun kesalahan yang mereka lakukan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan, supaya kita belajar dari setiap keteladanan yang mereka lakukan, supaya kita semakin diasah dan semakin banyak melakukan kebenaran-kebenaran Allah di sepanjang kehidupan kita masing-masing, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa menjadi saksi Kristus dan terlebih kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan pada renungan malam saat ini. Kami percaya Tuhan, supaya kami belajar dari keteladanan setiap tokoh-tokoh Alkitab, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, dan saat ini kami juga mau tidur, biarlah Tuhan memberikan kami berkat-berkat Tuhan, baik sukacita, damai sejahtera, dan juga terlebih roh takut akan Tuhan, dan hikmat untuk dapat menjalani setiap kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, salam sehat, salam sukacita.